Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Zakat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada Rois Suriah PWNU Jakarta saat berpidato di hadapan para habib, ya, bahwa kita tidak usah mengomentari terkait dengan isu nasab atau tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Kita tidak usah ikut-ikutan gila. Seorang Rois Am PWNU Jakarta berani berstatement bahwa yang sedang mengkaji nasab Pak Alwi disebutlah sebagai seorang gila. Barangkali begitu kalau saya menafsirkan. Memang sudah hifzul lisan, harus kita jaga lidah kita, jangan kita jawab. Kalau kita ikut jawab kesana kemari, kita ikut jadi orang gila kayak dia juga. Tentunya ini bertolak belakang dengan apa yang digalakkan oleh Ketum PBNU mengenai menjelang abad kedua. Bagaimana peradaban fikih dikedepankan, tentunya ini berbasis ilmu. Kalau mengkaji nasab suci Rasulullah SAW dikatakan orang gila hanya karena dekat, hanya lingkungannya banyak keturunan Bani Alwi di situ sehingga ada rasa enak tidak enak. Tentunya sebagai struktural PWNU Jakarta kurang bersikap adil dan netral. Jadi Abi, bapak saya itu alumni Jamiat Khair. Umi, ibu saya alumni Sa'adatain. Terserah antum mau terjemahkan apa. Di beberapa tempat saya jelaskan begitu, saya dibilang pembela Ba'alawi. Biasanya orang yang galak-galak itu, yang suka nyelentik itu orang yang lemah. Kayak orang kemana-mana bawa golok, itu penakut itu sebenarnya. Meyakini monggo bahwa habaib adalah keturunan Rasul karena di Tarim terkenal dengan kota wali. Yang mendenggungkan Tarim kota wali itu ya siapa? Tentunya ya para oknum-oknum habaib itu sendiri. Bahkan di pasar banyak wali-walinya. Bahkan berdoa di kamar mandi, WC, jeding bahasanya, pasti dikabulkan oleh Allah. Padahal diharamkan orang membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kamar mandi atau WC. Jadi orang kok jangan gumunan, terlalu percaya dengan doktrin-doktrin. Saya cuma ingat hadis Nabi, entah apa ini. Coba, ini kan banyak habaib. Man kafaron nas fahuwa kafir. Kalau dia bilang ini munqati, yang munqati dia jangan-jangan. Yang munqati jangan-jangan dia. Saya kalau memang Ba'alawi ini munqati, kenapa anak keturunannya ini banyak yang jadi wali? Banyak yang jadi Tarim sebagai itu, kenapa dikenal sebagai kotanya para aulia? Ini kan rada aneh. Meyakini monggo bahwa habaib adalah keturunan Rasul karena di Tarim terkenal dengan kota wali. Yang mendenggungkan Tarim kota wali itu ya siapa? Tentunya ya para oknum-oknum habaib itu sendiri. Bahkan di pasar banyak wali-walinya. Bahkan berdoa di kamar mandi, WC, jeding bahasanya, pasti dikabulkan oleh Allah. Padahal diharamkan orang membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kamar mandi atau WC. Jadi orang kok jangan gumunan, terlalu percaya dengan doktrin-doktrin. Makanya keseimbangan
bacalah kitab karya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ada keseimbangan ilmu di situ. Siapa yang khurafat, siapa yang hanya doktrin, ya, mengambil dalil-dalil hanya untuk melindungi kegiatan dakwahnya, melindungi klannya, ya, tidak atas asas kebersamaan, keadilan, dan kebenaran. Makanya sekelas Rois Am PWNU Jakarta bisa bicara kurang bijaksana, bahkan menyudutkan kelompok yang pro dengan tesis Kiai Haji Maduddin. Kalau kita boleh garis bawahi, justru merasa tidak senang, merasa apa yang disenanginya diganggu karena dianggaplah sebagai orang gila. Bahkan banyak orang yang mengatakan tesis iblis. Kiai Imad adalah keturunan Dajjal, anak dari hasil zina, Wahabi, Salafi, Syiah, dan lain sebagainya. Inilah, kalau doktrin-doktrin sudah menancap, tentu sulit untuk menerima sebuah kebenaran dan sulit menerima sebuah perbedaan. Silahkan berbeda, tapi tetap dengan ilmu yang ada. Mengedepankan syariat, tidak atas dasar fanatik atau mahabbah buta. Sekali lagi mohon maaf yang kali kakak mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.